Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa'awfu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Sadaqallahul azim. Ya bani Israil, bani Israil, udhkuru ni'mati, ingatlah nikmatku, allati an'amtu alaikum, yang aku anugerahkan kepadamu, wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum, penuhilah janji kamu kepadaku, ufi bi ahdikum, apapun akan memberi janjiku kepadamu, wa iya ya farhabun, dan hanya kepadakulah kalian takut. Para hadirin rahimakumullah, surat Al-Baqarah ayat 40 ini ke depan akan menguraikan tentang Bani Israel dan juga perilaku-perilakunya. Kita sering mendengar Bani Israel. Siapa itu Bani Israel? Bani itu anak, Israel itu ya Israel. Nah, Israel ini bahasa Ibrani yang kalau di bahasa Arabkan Isra itu hamba, sama dengan Abdun, Il adalah Allah. Jadi Bani Israel itu sama dengan Abdullah. Dengan demikian Bani Israel ya, anak cucu hamba Allah. Nah, oleh karena itu bos sekalian, di dalam bahasa Ibrani Allah itu disebut Il. Kemudian di Nasrani juga ada Eli. Ya. Eli itu dari Il. Ya. Nah, siapa yang disebut dengan Israel itu atau Abdullah itu? Israel itu adalah Nabi Yakub. Jadi Bani Israel keturunan Nabi Yakub. Nabi Yakub kita ketahui dia putra dari Nabi Ishak. Nabi Ishak putra Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Yakub ini memiliki 12 orang putra. Yang mana 12 ini menjadi cikal bakal suku Israel. Nah, siapakah yang 12 itu? Lalu kemana dia beranak pinak? Yang 12 itu adalah yang pertama namanya Ruben. Ruben unsunya, masuk Islam sekarang.
Yang kedua Simeon, bukan Simeon. Yang ketiga namanya Lewi atau Levi. Nah, dari suku Lewi ini lahirlah Nabi Musa dan Nabi Harun. Jadi Nabi Musa itu juga termasuk Bani Israel. Ya, anak cucu keturunan atau cucu ataupun cicitnya Nabi Yakub. Ya. Nah, kemudian ada yang disebut kalau yang empat itu Yahuza atau Yahuda. Nah, dari Yahuza ini lahirlah Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Jadi Nabi Daud, Nabi Sulaiman itu berasal dari Yahuda atau Yahudi. Ya. Jadi bicara Yahudi itu kalau asalnya Yahudi benar, Pak. Ya. Kemudian yang kelima Dan namanya, yang keenam Naftali, 7 Gad, kemudian 8 Asher, 9 Isakhar, 10 Jebulon, 11 Yusuf. Ya. Nah, Yusuf ini adalah anak yang dikasihi oleh Nabi Yakub. Dari Yusuf ini lahirlah turunan, anaknya bernama Ibrahim, kemudian yang kedua Manase, dan terakhir putra Nabi Yakub itu adalah Bunyamin. Nah, ini diungkapkan oleh Nabi Yusuf, ketika masih kecil. Nabi Yusuf berkata kepada bapaknya, "Ya abati, inni ro'aitu ahada asaro kaukaba wasyamsha wal qamara ro'aituhum li sajidin." Wahai ayahku, aku bermimpi. Mimpiku adalah bintang, 11 bintang, 1 matahari dan bulan pada sujud kepadaku. Ya. Nah, jadi 11. Siapa yang 11 itu? Yang tadi. Selain dari Yusuf. Jadi kalau dengan Yusuf jadi 12. Nah, saudara-saudara Yusuf diumpamakan bintang. Ya. Ayahnya bernama Yakub, matahari. Ibunya adalah bulan. Jadi semua sujud. Sujud itu tunduk, menghormati Nabi Yusuf. Nah, para hadirin rahimakumullah, ya. Jadi ada 3 di sini, ya, keturunan Nabi dari Nabi Yakub. Dari Yakub ini ada 12. Kemudian melahirkan garis keturunan Nabi Musa dari Nabi Harun dari Lewi, kemudian Daud Sulaiman dari Yahuza, Zakaria, Yahya, Isa, ya, ini juga merupakan keturunan Bani Israel. Nah, para hadirin rahimakumullah, di sini Bani Israel ini disebutkan di dalam Al-Quran, ya, dalam beberapa surat. Kemudian juga tentunya ada ratusan ayat yang berhubungan dengan membicarakan Bani Israel. Nah, Allah memanggil kepada mereka, "Ya Bani Israel, hei anak-anak atau turunan Nabi Yakub, uzkuru ni'mati, ingatlah akan nikmatku, renungkanlah ya, akan nikmatku." Kita bicara di sini yang pertama adalah kalimat uzkuru. Uzkuru itu artinya menyebut dan mengingat. Sering kita menyebut mengistilahkan zikir, ya. Nah, zikir itu kalau dengan hati disebut mengingat, kalau dengan lisan disebut menyebut, ya, kalau dengan taat, kalau dengan anggota badan yaitu taat, ya. Jadi ada 3 komponen alat untuk digunakan berzikir. 1 hati, kedua lisan. Kalau lisan menyebut nama Allah melalui
Satu di antaranya subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Nah, saat kita menyebut subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allah akbar, la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah, itu disebut zikir dengan lisan. Nah, di antara zikir dengan lisan yang paling utama adalah tahlil, yaitu kalimat la ilaha illallah. Ya. Nah, kemudian yang ketiga ada zikir dengan anggota badan. Nah, zikir dengan anggota badan yaitu dengan taat kepada Allah. Jadi orang taat kepada Allah itu seperti kita sholat, ya, puasa, ya, itu merupakan zikir dengan anggota badan, termasuk haji umroh. Itu juga termasuk zikir dengan anggota badan. Para hadirin rahimakumullah. Nah, kemudian dari zikir-zikir tersebut, baik dengan hati, dengan lisan, atau dengan perbuatan, puncaknya dari zikir itu adalah ketika kita merasa dimonitor, dipantau oleh Allah. Nah, kalau orang sudah merasakan itu berarti sudah sampai kepada tahapan zikir yang paling tinggi. Ya, kadang-kadang tidak lagi menyebut nama Allah lisannya, tapi hatinya selalu bersambung dengannya. Oleh karena itu tidak akan sulit, ya, walaupun bukan mustahil, sulit untuk melakukan maksiat. Ya, dan selalu ingin taat. Itulah orang yang sudah sampai kepada tahapan zikir muraqabah. Ya, merasa dimonitor oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Bani Israil diperintahkan oleh Allah, zikirlah, sebutlah, ya. Apa yang disebutkan di sini, ya, atau dengan kalimat ingatlah nikmati, nikmatku. Nah, apa itu nikmat? Nikmat itu definisinya adalah kullu matuh madu akibatu. Setiap sesuatu yang berdampak positif di dunia maupun akhirat itu disebut nikmat. Bukan nikmat itu enak, Pak. Jadi satu yang berdampak positif itu disebut nikmat. Walaupun ya tidak enak, tidak lezat. Ya, sholat itu nggak enak, nggak lezat, tapi harus diakui oleh kita bahwa itu adalah nikmat dari Allah yang berdampak positif dunia akhirat. Nah, para ulama Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya nikmat Allah itu tidak akan bisa terhingga, tidak akan terhitung. Allah berfirman, wa in ta'udu nikmatallahi la tusuha. Apabila engkau akan menghitung nikmat Allah dengan kalkulator apapun, tidak akan bisa terhitung. Nah, Imam Ghazali mengatakan bagaimana bisa terhitung nikmat Allah ini. Untuk satu suap nasi saja, itu ada beberapa yang berhubungan dengannya. Ya, nasi asalnya dari beras, beras dari beras. Dari berapa? Gabah. Gabah dari tanaman padi. Terus tanaman padi sawah. Nah, itu kalau semua disebutkan nikmat-nikmat tersebut, bisa puluhan ratusan nikmat yang berhubungan dengan sesuap nasi. Ya. Nah, baik intern kita, oh ini lisannya, lidahnya lagi sehat, bibirnya, giginya sehat, lidah, gigi, ya, untuk mengunyahnya dalam keadaan sehat. Itu nikmat. Sebelum menjadi beras, nasi dari beras diproses menggunakan energi, gas, energi listrik, ya, itu nikmat juga. Dari siapa? Dari Allah. Belum lagi magicomnya, metal, dari aluminium, dari plastik, semua juga dari Allah. Maka itu benar.
Belum lagi nanti gabahnya, gabah itu menjadi beras digiling. Gilingnya pakai besi, besinya tisaha. Nikmat besi itu. Ya Allah. Ya. Kemudian pakai solarna eta tisaha. Ya Allah kene. Ayo, pasti mana nikmat. Tanaman padi ya, tuh digiling eta si padi nanti digebot lah, enapan aya mesin, tahu-tahu udah jadi gabah. Belum lagi tanamannya, belum lagi tanahnya, belum airnya. Waduh, mata si Allah wa in ta'udu, jika kau kan menghitung nikmatku, nikmat Allah la tusuha, tidak akan bisa menghitungnya. Namun walaupun demikian, para ulama mengklasifikasikan nikmat itu menjadi dua. Satu ada nikmat duniawi, ada nikmat ukhrawi. Artinya dampak dari nikmat tersebut dapat kita rasakan di dunia, dan nikmat ukhrawi dapat kita rasakan di akhirat nanti. Nah, nikmat yang di dunia ini ada dua, ada jasmani, ada ruhani, atau disebut dengan jiwa, ada raga. Nah, jasmani, ruhani, jiwa, raga ini pun dibagi dua lagi. Ada yang wahbi, pemberian dari Allah tanpa diminta, Allah berikan kepada kita. Apa itu? Nikmat hidup. Kita kan asalnya lam yakun syai'an madhkuro, nggak ada apa-apanya. 100 tahun yang lalu tidak ada kita di atas permukaan bumi ini. Jangan 100 ya Pak, 80 aja belum muncul di atas permukaan bumi ini. Itu ayah ya. Contoh cicit kita, cicit lah, misalnya incu ada di sini. Terus hari itu buyut lah, turunan kita ketujuh dari belum ada. Tapi bisa ada. Syahatu Allah. Dari mulai tetes air hina, kemudian usia 120 ditiupkan ruh. Nah, itu pemberian dari Allah. Fisiknya ada hidungnya, ada matanya, ada telinga, ada kaki, ada tangan, ada jari-jarinya, jantung, ginjal dan lain sebagainya. Adakah orang tuanya atau ibunya yang mengandung minta, ya Allah jangan lupa ya, nanti telinganya gitu pasangkan, kemudian hidungnya, tangannya, enggak ada. Borojo lahir sempurna fi ahsani taqwim. Itu wahmi, pemberian dari Allah. Nah, kemudian singkatnya yang kedua ada nikmat kasbi, nikmat yang diusahakan oleh kita. Kalau tadi yang pertama tidak diusahakan, kalau kasbi ada sedikit nampak secara dohir itu peran kita. Ada perannya kita. Tapi kalau secara hakikatnya ditelaah lebih mendalam lagi, tidak ada peran manusia sama sekali. Ya, mana contoh kendaraan, ya, tempat tinggal, pakaian, itu nikmat dari Allah. Cuma kita untuk mendapatkannya harus kasbi, harus usaha. Ya, untuk mendapatkannya perlu uang diberikan. Nah, itu kasbi. Dampak positifnya dirasakan juga. Ada dampak positif di akhirat nanti. Terasa di dunia Bapak. Ya, dampak nanti. Mana itu contoh ibadah yang kita lakukan ini tidak terasa dampaknya. Sholat, puasa dan sebagainya, baca Quran, apa? Nggak ada. Ya, pahala itu di mana? Belum ada, belum terasa. Ya, kita tobat diampuni dosa. Namun karasana di dunia tekarasa. Oke, tuh, masuk alam barzah. Oh, cek malaikat mah udah ada SK-nya, diampuni ya, silakan tidur aja lah. Itu dikumpulkan di alam mahsyar. Oh, iya mah masuk ke dalam 7 golongan, anda dapat tanggungan Allah ya. Jadi ya, jemaah Darussalam ngumpul ya, ya, dinya sih. Itu akan terasa nanti. Ya. Jadi ayeuna mah minum obat teh kosong obat pahit. Ya. Nah, Allah menyuruh kepada Bani Israil untuk menyebut nikmatku. Ya. Nikmat yang Allah berikan kepada, nikmat apa yang diberikan? Allati an'amtu alaikum. Coba sing ingat. Ya. Anjeun teh baheula bapak moyang anjeun. Ya. Itu diberi nikmat oleh Allah. Dan nikmatnya itu dicatat, nanti akan dibahas satu persatu. Ada 10. Yang pertama, ya,
ketika dikejar-kejar oleh Fir'aun, ya, terus menuju satu tempat, dan di tempat ada laut, ya kan, sudah tidak bisa lagi cara untuk menghindar, ke belakang Fir'aun sudah di depan mata, ke depan laut. Nah, Allah nyuruh kan Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya. Tongkat itu dipukulkan, lautan pun terbelah satu. Kemudian mereka bisa menyeberangi laut tersebut karena lautnya kering. Ya, ketika sampai di darat, ya, sementara di sini Fir'aun dan pasukannya mengejar, sampai di pantai, lautan itu menyatu kembali. Wa id najzainakum min ali fir'auna yasumunakum su'al hadzab yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisaakum wa fi dzalikum bala'un min rabbikum azim. Wa id faraqna bikumul bahra. Nanti sekitar 10 ayat lagi berjumpa dengan itu. Wa id faraqna bikumul bahra. Ingat ketika kami pisahkan lautan. Wa agraqna fir'auna. Kemudian kami tenggelamkan Fir'aun. Nah, itu nikmat dari Allah. Setelah itu mereka nyebrang. Singkat cerita, seluruh para pengejar Fir'aun mati. Hanya Fir'aun, ya, yang diselamatkan, dimunculkan ke permukaan bumi. Nah, setelah itu mereka eksodus, ya, menyeberangi lautan. Ya, di depannya ada padang pasir yang luas, tidak ada naungan, tidak ada tempat untuk berteduh. Tapi Allah berikan nikmat kepada mereka. Apa? Wadzalalna alaikumul ghamama. Ya, itu. Kami naungi mereka dengan apa? Gomam, awan. Jadi sekalipun panas, mereka tetap tidak kepanasan karena dihalangi oleh awan. Datang Nabi Musa, lapar ya. Kumaha sih, mentang mana si bokna menun. Orang teh mah gitunya, demo teh mah nyebrang. Mana si bokna si kotakna. Wa anzalna alaikumul manna wassalwa. Kaupat. Kami turunkan mannu. Apa mannu itu? Ya, seperti butiran jelly ya. Ya, manis seperti madu. Wassalwa dan burung puyuh. Ya, mereka diberikan itu. Ya. Nah, kemudian tidak hanya itu saja. Allah berikan kepada mereka juga al-afu, pemaafan. Kapan Allah maafkan mereka? Ketika mereka sudah menyembah patung emas berbentuk anak sapi, ya, disembah coba. Terus kumaha Allah, wa walaqad afaunakum. Kami maafkan mereka. Lalakum tashkurun, supaya bersyukur. Kemudian berikutnya adalah apa itu? Wa ghufranu khotoyahum, kesalahannya diampuni. Kemudian wa ataina Musal kitab wal furqan, kami berikan anugerah kepada mereka dengan apa? Dengan melalui Nabi Musa diberikan kitab suci Taurat sebagai petunjuk mereka untuk ke jalan yang benar. Itu juga nikmat dari Allah. Kemudian apalagi nikmat yang diberikan oleh mereka pada Allah, oleh Allah pada mereka. Ketika mereka dikasih makanan, minuman, mereka di tengah padang pasir merasakan kehausan. Musa haus ya, wajis tasqo Musa liqaumi. Faqul nadrib bi asokal hajar fang fajarat min husnata asrota aina qad alima kullu nasi masrabahum. Kulu, ya. Makanlah. Allah merintahkan kepada Musa. Musa, kalau mereka kehausan minta air, Nabi Musa nggak kehausan, nggak. Karena kalimatnya, dan ingatlah ketika kaum itu meminta kepada Musa untuk didatangkan air, Nabi Musa sendiri nggak kehausan. Allah suruh, udah pukulkan aja tongkat itu, pukulkan tongkat, kemudian memancarlah 12 sumber mata air. Ya, 12 itu untuk apa? Ya kan 12 suku Bani Israel. Ya. Dari mulai Jebul, Simo, Ruben, terus sampai ke berikutnya. Nah ini, ya. Kemudian juga hadirin rahimakumullah,
Ya, salah satu nikmat yang diberikan oleh Allah kepada mereka ketika mereka mencari pembunuh orang tua, tidak ada yang tahu siapa pembunuhnya. Datang ke Nabi Musa, perintah dari Allah, sembelihlah seekor sapi. Singkat cerita, dapat sapi yang sangat sulit sekali, harganya mahal, disembelih, kemudian ya dipukulkanlah bagian dari organ sapi tersebut ya kepada orang yang mati, dan orang yang mati itu bisa hidup kembali. Ditanya, "Sanu mayan maneh?" Tuh itu Allah abdi. Nah, tewak itu maut deui. Ya, tos maut ada kudu maut deui, syukur di kualifikasi. Mun anu kitu Pak, polisi syukur riweuh ada pembunuhan teh. Kelang jejak mutilasi saha kumpulkeun deui pas Nabi Isa hirupkeun deui ya. Nah, cobalah kata Allah, ingatlah nikmat itu. Ya. Gitu. Bagaimana ya mengingat nikmat tersebut? Kita gunakan secara umum dulu. Ya, mengingat nikmat sama dengan mensyukuri nikmat tersebut. Makanya nanti ada ayat ya, fadzkuruni azkurukum washkuruli wala takfurun. Nikmat, ya mengingat nikmat itu adalah dengan cara bersyukur kepada nikmat tersebut. Nah, bagaimana bersyukur kepada nikmat? Para ulama mengartikan syukur dulu. Syukur itu adalah menggunakan nikmat tersebut sesuai kehendak pemberinya. Itu syukur. Ya contohlah, Bapak dulu sebelum pensiun puntennya di pasien mobil inventarisir plat merah, ada yang Innova, mungkin ada yang CRV dan lain sebagainya. Tah pemerintah teh memberikan itu kendaraan ya inventarisir teh untuk operasional tugas yang dipikulkan kepada kita. Kaditu dia teh mobil operasional eta we taetan begitu syukur karena nikmat mobil tersebut. Nah, sekarang Allah memberikan nikmat kepada kita. Ya teh inventarisir ti Allah, kudu kumaha nya sesuaikan jeung kehendak Allah. Naon eta? Kudu kumahakeun nikmat teh. Ya. Nah, ternyata syukur nikmat itu dalam tafsir dikatakan bi antashkuruha bi taati. Taat syukur itu. Ya, syukur itu apa? Taat. Ibadah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi jelema nu ibadah teh jalmi nu bersyukur karena nikmat Allah. Nah, syukur nikmat itu sama dengan tadi zikir. Ada 3 organnya, 1 hati. Nah, bagaimana dengan hati? Syukur nikmat dengan hati yaitu 1, kita harus meyakini bahwa apa yang kita peroleh ini adalah anugerah Allah. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Tidak ada satupun nikmat yang diperoleh oleh kalian, semuanya kecuali datang dari Allah. Ada cenah menang usaha abdi, modalna menang nginjem ka si anu, terus sampai berkembang dari mulai ratusan ribu jadi jutaan, jutaan jadi puluhan juta, ratus juta, miliaran. Ya, abdi teu minjem mah teu ngosakeun moal ieu jadi nikmat kade. Kudu disadari ya bahwasanya nikmat itu datang dari Allah. Yang kedua, termasuk syukur nikmat dengan hati, niat akan menggunakan nikmat tersebut untuk taat. Jadi niatan di awal. Pokoknya mah Gusti abdi marek dipakai iya pakai iya pakai. Semua arahnya kepada kebaikan. Ya. Itu yang disebut dengan syukur nikmat dengan hati. Sehingga kalau orang ada niatan dengan harta yang diperolehnya itu untuk digunakan maksiat, walaupun belum digunakan, itu sudah termasuk kufur nikmat dengan hati. Yang kedua ada syukur nikmat dengan lisan. Bagaimana syukur nikmat dengan lisan? Syukur nikmat dengan lisan itu adalah sering menyebut nikmat tersebut. 1, ya, yang kedua ya kita mengacu kepada Allah, wa amma bi ni'mati rabbika
fahadis. Sebut-sebutlah nikmat tersebut. Ya, satu dengan menyebutkan, yang kedua menyebutkan misalnya, aduh geus baru deh ya kendaraan aja, alhamdulillah Allah masih rezeki. Tanah dicat terus panjang, peserkeun ieu, peserkeun tanah di sawah di. Tah eta teh termasuk naon? Syukur nikmat dengan lisan. Ya. Nah, ada juga syukur nikmat tahadus binikmat ya, sebenarnya tahadus binikmat. Tahadus binikmatnya menceritakan nikmat tersebut. Ada juga tahadus binikmat itu bukan diucapkan tapi diperlihatkan. Nikmat Allah itu, alhamdulillah ya, punya uang sekian M, mau bikin rumah waduh, eta bikin rumah hargana 10 ke atas lah. Kendaraan lagi bagus itu. Ya. Nah, ketika membangun atau punya kendaraan mewah, tujuan ia mereka mempertontonkan nikmat Allah. Supaya katingali ku saraya bahwa kuring teh di pasar nikmat Allah. Ya. Itu mah syukur, Pak. Ya, dan inti nama tidak jadi masalah punya rumah mewah, mobil megah, rumah megah, mobil mewah tidak jadi masalah, asal ya tadi itu ya dalam rangka syukur nikmat kepada Allah, yaitu dengan tahadus. Kiai punya apa dong jadi sokerannya kiai miskin, tuh jadi kiai miskin karunya teuing cenanya mata ketong jadi ustad jadi kiai. Gitu. Ayah kaya dicurigai, menang di mana tak kiai sana menang jadi kaya. Ya, ulah dipika sirik kekayaan nama tuh kudu pika sirik teh kumaha eta ibadahna. Situ ya. Anugerah di Allah. Kan Nabi Adam oke sudah kita bahas, Pak ya. Nabi Adam itu kan diberi anugerah oleh Allah ilmu, punya murid malaikat. Terus kumaha? Cek Allah teh usjudu li Adam, sujud ke Adam. Ayo, pas sajadu sarujud dah hormat ila, misi kadinya ila, tuh hormat ke saha ke Adam. Nah kemudian yang keduanya dikasih fasilitas ke Allah teh, ya Adam, kulantaran kau sudah punya ilmu. Murid nage tuh malaikat teh pa miliaran jumlahna murid Nabi Adam teh. Zakari aya musim mah 200 nyampe. Ieu mah malaikat wallahu alam soal jumlahna. Tos muka dua sok atuh ayeuna mah dikasih istri. Nya Hawa. Terus kitu uskun anta wa zawjukal jannah. Sok asup ka surga tuh. Nya wajar we. Sebagai bentuk apresiasi di saat ya Allah kan Nabi Adam nya itu kalau dihormati teh mah ku santrina ku simpatisana nya ayat ini itu nanti Nabi Adam yaitu dengan hormatnya siapa ya malaikat kepada Nabi Adam pertama jadi lamun ngasih teh mah aya ngarasih apa Allah kayak ngasih melalui naon melalui surga ya kan pengasih nanti dia ya nah gitu Pak nah, emang kalau ya ulah gitu ya kemarin lah gitunya. Nah kemudian ya allati an'amtu alaikum, kemudian wa aufu bi ahdi. Nah jangan lupa penuhi janjimu kepadaku. Dulu kan kamu pernah berjanji bahwasanya kalau ada nabi yang bernama Muhammad, kamu akan iman kan? Ya, taina Muhammad saya. Ayo, imani. Iya mah juga lain, ada sifatnya kieu. Tuh kan, semula kita. Ayo sok, penuhi janjimu kepadaku untuk beriman kepada Muhammad, beriman kepada Al-Quran, masuk Islam. Tah, kalau kalian memenuhi janji kepadaku, aku pun tidak akan tinggal diam. Ufi bi ahdikum, akan kupenuhi pula janjiku kepadamu. Apa itu? Yaitu dengan memberikan surga. Jadi,
Para hadirin rahimakumullah, ya kalau dilihat dari ayat ini bahwasanya Allah itu memberikan surga kepada Bani Israel, termasuk juga kepada kita, bukan gratis, nggak ada. Kayak gratis, Pak. Ya, dunia onaman ada yang gratis, bahkan ada yang tidak diduga datang kepada kita. Min haitsulayah tasibtanya. Hari akhirat Pak tuh bisa, Pak. Tuh bisa min haitsulayah tasib. Eta mah akhirat kudu capek. Ya, tuh sok penuhi janjiku, maka janjimu padaku, aku pun akan beri janjiku padamu. Yang kedua, wa iya ya parhabun, dan takutlah kau hanya kepadaku. Ini Allah menyebutkan perintah takut hanya kepada Allah. Emang kenapa? Karena ketika orang itu beriman kepada Nabi Muhammad, itu benar-benar, Pak, di saat itu sangat mencekam. Ya, taruhannya nyawa, taruhannya kehilangan harta. Cek Allah teh, wa iya ya parhabun, hanya kepadaku takutlah. Jadi nggak usah khawatir takut sama orang lain. Dalam artian berarti kalau kita hanya takut kepada Allah, biasanya bahkan dipastikan bahwa ketika kita menjalankan satu kebaikan, contoh kejujuran, ya pasti ada perintangnya, pasti ada yang ingin menggagalkan kebaikan yang kita lakukan. Ya kan, contoh jujur teh lah, jujur teh mau menang duit, ya biasa, wah ente mau jujur teh di musuhan, ya, nah cek Allah teh, wa iya ya parhabun, hanya kepada Allah takut. Para hadirin rahimakumullah. Ya, kenapa mesti takut kepada Allah? Karena ada pepatah mengatakan, jika kita takut kepada Allah, atau siapa yang takut kepada Allah, maka Allah akan menjadikan segala sesuatu takut kepadanya. Ya, jadi barang siapa yang takut kepada Allah, maka yang di sekitarnya akan takut kepadanya. Dan takut pula pasti kepada Allah. Tetapi barang siapa yang takut kepada selain Allah, maka Allah menjadikan dia takut kepada segala sesuatu. Kalau takut kepada selain Allah, maka selain Allah itu akan menakutkan dia. Jadi tidak akan ada ketenangan. Dan itu dipraktekkan oleh para kekasih Allah itu ketika dia menghadapi musuh, binatang buas sekalipun, ya, karena takutnya kepada Allah, maka binatang buas pun ataupun yang di sekitarnya itu justru takut kepadanya. Para hadirin rahimakumullah, itulah surat Al-Baqarah ayat 40